Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Static Address Auto Configuration yaitu SLAAC and DHCP v6 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6, yang dimana pada modul ini kita akan pelajari tentang bagaimana Static Address Auto Configuration dan Dynamic Host Configuration Protocol IP, yang merupakan dua protokol untuk memberi alamat IP dinamis di jaringan IP6 di sini. Yang dimana tujuan dari modul ini adalah untuk mempelajari cara mengkonfigurasi alamat DHCP, alamat jaringan pada IP6 maksudnya. Di sini terdapat apa aja yang kita pelajari di sini, yang dimana modul ini mempelajari bagaimana topik mengenai IP6 Global Unicast Address Assignment, yang dimana di sini menjelaskan bagaimana host IP6 dapat memperoleh konfigurasi IP6, konfigurasi IP6-nya di sini. Selanjutnya SLAAC, yang mana pengoperasian pada SLAAC di sini. Selanjutnya di sini terdapat DHCP6, yang dimana kita akan menjelaskan bagaimana operasi DHCP6 di sini. Selanjutnya mengenai konfigurasi maksudnya DHCP6 ke server DHCP6 di sini. Yang dimana kita akan mempelajari bagaimana konfigurasi server DHCP6, stateful dan stateless di sini. Selanjutnya pada modul ini IP4 Global Unicast Address Assessment, yang dimana di sini IP6 host configuration, yang dimana kita hal yang pertama yang harus dilakukan itu menggunakan konfigurasi otomatis alamat stateless di sini, yang dimana atau DHCP yang meninjau alamat unicast global dan alamat link lokal di sini, yang dimana topik ini membahas keduanya. Selanjutnya pada router di sini, alamat unicast global IP6 configuration secara manual menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IP6 address and prefix length di sini. Interface, yang mana di sini host Windows juga dapat dikonfigurasi secara manual dengan konfigurasi alamat di Global Unicast Address di sini, yang seperti ditunjukkan pada gambar. Yang dimana di sini memasukkan Global Unicast Address secara manual dapat memakan waktu dan agak rawan kesalahan di sini. Oleh karena itu, sebagian besar host Windows di sini diaktifkan untuk memperoleh konfigurasi Global Unicast IP6 secara dinamis seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Selanjutnya yaitu IP6 host link local address, yang dimana ketika pengalamatan IP6 secara otomatis dipilih, host akan mencoba untuk secara otomatis mendapatkan dan mengkonfigurasi informasi alamat IP6 pada antarmuka. Host akan menggunakan salah satu dari 3 metode yang ditentukan oleh pesan iklan router RA. Internet Control Message Protocol versi 6 ICMP v6 yang diterima pada antarmuka router IP6 yang berada pada tautan yang sama dengan host mengirimkan pesan RA yang menyarankan kepada
host cara mendapatkan informasi pengalamatan IP6 mereka. Pengalaman IP6 mereka, yang dimana alamat tautan lokal di IP6 secara otomatis dibuat oleh host ketika melakukan boot dan antarmuka Ethernet aktif. Contoh keluaran IP config-nya di sini menunjukkan secara otomatis pada suatu antarmuka. Yang dimana pada gambar di sini perhatikan bahwa antarmuka tidak memiliki global uniqueness IP6. Alasannya adalah karena dalam contoh ini segmen jaringan tidak memiliki router untuk memberikan instruksi konfigurasi jaringan bagi host atau host sebelum dikonfigurasi dengan alamat IP6. Dengan catatan di sini, sistem operasi host terkadang akan menampilkan alamat tautan lokal yang ditambah dengan persen di sini, yang dimana dan angka ini dikenal sebagai zone ID atau scope ID yang digunakan oleh OS untuk mengkaitkannya dengan LLE dengan antarmuka tertentu. Di sini IP6 Global Uniqueness Assessment, yang dimana IP6 di sini dirancang untuk menyederhanakan cara host memperoleh konfigurasi IP6-nya. Secara default, router yang mendukung IP6 mengiklankan informasi kepada IP6 yang memungkinkan host untuk membuat atau memperoleh konfigurasi IP6-nya secara dinamis di sini. Yang dimana Global Uniqueness address IP6 dapat ditetapkan secara dinamis menggunakan layanan stateless dan stateful seperti yang ditunjukkan di gambar di sini. Semua metode stateless dan stateful dalam modul ini menggunakan pesan ICV6-RA untuk menyarankan kepada host cara membuat atau memperoleh konfigurasi IP6-nya. Meskipun sistem operasi host mengikuti saran RA di sini, keputusan sebenarnya pada akhirnya berada di tangan host, yang dimana di sini dinamik global uniqueness assessment ke stateless, tidak ada perangkat melacak penetapan alamat IP6, yang dimana SLACC with dengan server DHCP di sini. Pesan router RA menyediakan informasi konfigurasi ke host dan menginformasikan mereka untuk menghubungi server DHCP terus untuk informasi konfigurasi tambahannya di sini, yang dimana host menggunakan informasi RA untuk membuat global uniqueness address yang unik mereka sendiri dan mendapatkan informasi tambahan dari server DHCP di sini. Selanjutnya hanya SLAC only, yang dimana router ini di sini mengirimkan pesan kepada router advancement RA yang menyediakan semua informasi pengalamatan IP6, yaitu awalan jaringan panjang atau awalan dari gateway-nya di sini. Maksudnya network prefix and private LAN and default gateway-nya, informasi default gateway-nya di sini. Host menggunakan informasi secara eksklusif untuk semua pengalamatan, termasuk membuat global uniqueness address-nya di sendiri. Yang mana di stateful di sini, server DHCP6 akan mengelola penugasan ke alamat IP6-nya di sini. Ya, di mana server DHCP-nya di sini berstatus stateful, maksudnya. Pesan router RA memberitahu host untuk menghubungi server DHCP6 stateful atau router yang mendukung DHCP6 untuk semua informasi konfigurasi IP6 kecuali alamat default gateway-nya di sini. Host menghubungi server DHCP untuk memperoleh semua informasi pengalamatan IP6, yang dimana host akan memperoleh informasi default gateway-nya dari pesan RA
router message di sini. Selanjutnya di sini 3 message flag, yang mana 3 bendera pesan, yang mana keputusan tentang bagaimana klien akan memperoleh global unicast address tergantung pada pengaturan dalam pesan RA-nya di sini. Pesan ICMP 6 menyertakan 3 bendera untuk mengidentifikasi opsi dinamis yang tersedia bagi host, yang dimana off flag sebagai bendera konfigurasi otomatis alamatnya yang digunakan untuk konfigurasi alamat secara otomatis tanpa status SLAC untuk membuat global unicast IP 6-nya di sini. Uflog, off flag, yang dimana di bendera konfigurasi lainnya informasi yang tersedia dari server DHCP 6 tanpa status di sini. Selanjutnya M flag, yang dimana bendera konfigurasi alamat yang terkelola di sini menggunakan server DHCP 6 berstatus untuk memperoleh global unicast IP 6-nya di sini menggunakan kombinasi yang berbeda dari bendera AONM. Pada bendera RA message memberikan informasi tentang opsi dinamis yang tersedia, yang dimana gambar ini mengilustrasikan ketiga metode tersebut, yang dimana di sini SLC secara default hanya RA aja di sini. Selanjutnya stateless pada DHCP, yang dimana gunakan RA dan server DHCP 6 di sini. Selanjutnya stateful DHCP hanya DHCP 6, yang dimana menggunakan server DHCP 6 di sini. Selanjutnya di sini terdapat pemahaman tentang apakah kita paham dengan yang sudah dijelaskan, yang dimana di sini which address type is automatically created by default on a host interface when no errors are required, yang dimana di sini link local address for answer, which method best describe stateless DHCP. The answer is LCC with stateless DHCP server. Oke, kita cek apakah benar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rizky Noval. Sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang Slack, yaitu tinjauan umum tentang Slack. Nah, tidak semua jaringan memiliki atau memerlukan akses ke server DHCP v6. Namun, setiap perangkat dalam jaringan IPv6 memerlukan metode Slack memungkinkan host untuk membuat alamat unicast global IPv6 mereka sendiri tanpa layanan server DHCP v6. Slack adalah layanan tanpa status. Ini berarti Slack tidak ada server yang menyimpan informasi alamat jaringan untuk mengetahui alamat IPv6 mana yang sedang digunakan dan mana yang tersedia. Slack menggunakan pesan ICMP v6 RA untuk menyediakan pengalaman dan informasi konfigurasi lainnya yang biasanya disediakan oleh server DHCP. Sebuah host mengkonfigurasi alamat IPv6-nya berdasarkan informasi yang dikirim dalam pesan RA. Pesan RA dikirim oleh router IPv6 setiap 200 detik. Nah, lalu ada enabling Slack. Pada topologi berikut ini,
pada topik berikut ini untuk melihat bagaimana Slack diaktifkan untuk menyediakan alokasi gua dinamis tanpa status. Yang pertama yaitu verifikasi IPv6 address, yaitu dengan cara menggunakan perintah show IPv6 interface menampilkan pengaturan saat ini pada antarmuka G0/0/1 seperti yang disorot pada gambar berikut ini. R1 telah diberi alamat IPv6 sebagai berikut. Link lokal IPv6 address adalah FE80.2.21, lalu gua dan subnetnya yaitu 2001.2db8.2ac ACAD.2.1.2.21 dan 2001.2db8.2acid.2.2/64. Lalu ada IPv6 almod group yaitu FF02.2.21. Nah, lalu perutaan routernya. Nah, di sini menggunakan perintah yaitu IPv6 unicast routing, lalu kita akhiri dengan exit untuk menutupnya. Nah, meskipun antarmuka router memiliki konfigurasi IPv6, ia masih belum diaktifkan untuk mengirim pesan RA yang berisi informasi konfigurasi alamat ke host yang digunakan Slack. Nah, lalu ada verifikasi Slack yaitu dengan perintah show IPv6 interface G0/0/1 strip selection join net. Nah, lalu ada Slack only metode hanya Slack. Metode Slack only diaktifkan secara default saat perintah IPv6 unicast routing dikonfigurasi. Semua antarmuka Ethernet yang diaktifkan dengan gua IPv6 yang dikonfigurasi akan mulai mengirim pesan RA dengan tanda A ditetapkan ke 1 dan tanda O dan M ditetapkan ke 0 seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, seperti yang ditunjukkan gambar ini. A sama dengan 1 menyarankan klien untuk membuat gua IPv6 sendiri menggunakan awalan yang diiklankan RA, yaitu klien dapat membuat ID antarmuka sendiri menggunakan metode pengidentifikasian unik yang diperluas UI-64 atau membuatnya secara acak. Pada 0 sama dengan 0 dan M sama dengan 0 memerintahkan klien untuk menggunakan informasi dalam pesan RA secara eksekutif. RA mencakup informasi awalan, panjang awalan, serve DNS, MTU, dan gateway default. Tidak ada informasi lebih lanjut yang tersedia dari server DHCP v6. Nah, gateway default hanya dapat diperoleh secara otomatis dari pesan RA. Server DHCP v6 tidak menyediakan informasi ini. Nah, seperti ini pada gambar ini, yaitu tulisan oranye inilah yang menunjukkan. Lalu ICMPv6 RS message, yaitu router mengirim pesan RA setiap 200 detik, namun router juga akan mengirimkan pesan RA jika menerima pesan RS dari host. Ketika klien mengkonfigurasikan untuk memperoleh informasi pengalamatan yang otomatis, ia akan mengirimkan pesan RS ke alamat multicast semua router IPv6 FF02.2.22. Nah, gambar berikut ini adalah mengilustrasikan bagaimana sebuah host melalui metode Slack. Nah, yang pertama itu PC1 baru saja di-boot dan belum menerima pesan RA. Oleh karena itu, PC1 mengirimkan pesan RS ke alamat multicast IPv6 al router FF02.2.22 dan meminta RA. Lalu pada nomor 2 ini yang ke arah sini, RA message, yaitu R1 merupakan bagian dari grup semua router IPv6 dan menerima pesan RS. Ia menghasilkan RA yang berisi awalan jaringan lokal dan panjang awalan, misalnya 2001.2db8.2acid.1
1.21.2.2/64, kemudian yang mengirim pesan RA ke alamat multicast semua simpul IPv6 yaitu FF02.2.21. PC1 menggunakan informasi ini untuk membuat gua IPv6 yang unik. Lalu ada host proses generate interface ID. Dengan menggunakan Slack, sebuah host biasanya memperoleh informasi subnet IPv6 64 bit dari router RA, namun host tersebut harus membuat general ID antarmuka 64 bit yang tersisa menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Yaitu yang pertama randomly generated, yaitu dibuat secara acak. ID antarmuka 64 bit dibuat secara acak oleh sistem operasi klien. Ini adalah metode yang sekarang digunakan oleh host Windows 10. Lalu ada AUE64. Host membuat ID antarmuka menggunakan alamat MAC 48 bit miliknya. Host memasukkan nilai heksadesimal FFE di tengah alamat dan membalik bit ketujuh ID antarmuka. Nah, seperti pada gambar ini, IP config-nya. Nah, ini lain ditunjukkannya. Nah, lalu ada deteksi alamat duplikat. Nah, di sini proses ini memungkinkan host untuk membuat alamat IPv6 namun tidak ada jaminan bahwa alamat tersebut unik di jaringan. Slack adalah proses tanpa status. Oleh karena itu, host memiliki opsi yang memverifikasi bahwa alamat IPv6 yang baru dibuat bersifat unik sebelum dapat digunakan. Proses duplikat address detection yaitu DAD digunakan oleh host untuk memastikan bahwa gua IPv6 bersifat unik. DAD diimplementasikan menggunakan ICMPv6. Untuk menjalankan DAD, host mengirimkan pesan ICMP v6 Network Solicitation yaitu NS dengan alamat multicast yang dibuat secara khusus yang disebut alamat multicast solicited node. Alamat ini menduplikasi 24 bit terakhir dari alamat IPv6 host. Jika tidak ada perangkat lain yang merespon pesan NA, maka alamat tersebut hampir dapat dipastikan unik dan dapat digunakan oleh host. Jika NA diterima oleh host, maka alamat tersebut tidak unik dan sistem operasi harus menentukan ID antarmuka baru untuk digunakan. Selanjutnya yaitu DHCP v6. Nah, yang pertama yaitu DHCP v6 Operation Step. Topik ini menjelaskan tentang DHCP v6 statusless dan statusful. DHCP v6 statusless menggunakan bagian-bagian Slack untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan diberikan kepada host. DHCP v6 statusful tidak memerlukan Slack. Meskipun DHCP v6 serupa dengan DHCP v4 dalam hal yang disediakan, kedua protokol tersebut independen satu sama lain. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, host mengirim pesan RS, yang kedua yaitu router merespon dengan pesan RA, lalu host mengirimkan pesan DHCP v6 solicit, lalu server DHCP v6 merespon dengan pesan adventist. Host merespon server DHCP v6, lalu server DHCP v6 mengirimkan pesan balasan seperti ini. Step 1. Nah, pada gambar tadi step 1, PCA mengirim RS message diterima oleh R1 dan R1 mengirimkan balasan. Nah, lalu ini step 3, solicit to DHCP servernya. Lalu step 4, server DHCP merespon dengan pesan adventist
Lalu pada step 5 yang seperti tadi, host merespon server DHCP v6. Nah, seperti ini. Lalu step terakhir, server DHCP v6 mengirimkan pesan balasan. Nah, seperti ini. Lalu ada statusless DHCP v6 operation. Seperti yang disinggung tadi, server DHCP v6 statusless hanya menyediakan informasi yang identik untuk semua perangkat di jaringan seperti alamat IPv6 dari server DNS. Proses ini dikenal sebagai DHCP v6 statusless karena server tidak melihara informasi status klien apapun, misalnya daftar alamat IPv6 yang tersedia atau dialokasikan. Server DHCP v6 statusless hanya menyediakan parameter konfigurasi untuk klien, bukan alamat IPv6. Nah, pada gambar ini mengilustrasikan operasi DHCP v6 statusless, yaitu pada poin pertama, PC1 menerima pesan DHCP v6 tanpa pesan RA berisi jaringan dan panjang awalan. Lalu flag M untuk DHCP dengan status ditetapkan ke nilai default 0. Lalu ada flag A sama dengan 1 memberitahu klien untuk menggunakan Slack. Lalu ada flag 0 sama dengan 1 memberitahu klien bahwa informasi konfigurasi tambahan tersedia dari server DHCP v6 tanpa status. Lalu yang kedua, yaitu dari PC1 ke server, klien mengirimkan pesan DHCP v6 solid kit untuk mencari server DHCP v6 statusless guna memperoleh informasi tambahan. Misalnya itu alamat server DNS-nya. Nah, di sini mengaktifkan DHCP v6 statusless pada antarmuka. DHCP v6 statusless diaktifkan pada interface router menggunakan perintah konfigurasi interface IPv6 ND outer config flag. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan perintah show IPv6 interface G0/0/1 begin ND untuk mengeceknya apakah sudah ada. Nah, pada gambar ini yang bertuliskan oranye inilah dia hasilnya. Lalu ada operation DHCP v6 statusful. Nah, operasi ini paling mirip dengan DHCP v6 dalam kasus ini. Pesan RA memberitahu klien untuk memperoleh semua informasi pengamatan dari server DHCP v6 yang memiliki status kecuali alamat gateway default yang merupakan alamat link lokal IPv6 sumber RA. Nah, pada penjelasannya itu, pada poin 1, PC1 menerima pesan DHCP v6 RA dengan tanda 0 ditetapkan ke 0 dengan flag M ditetapkan ke 1 yang menunjukkan kepada PC1 bahwa ia akan menerima semua informasi pengamatan IPv6 dari server DHCP v6 berstatus. Lalu yang kedua, PC1 menerima pesan DHCP v6 solid kit untuk mencari server DHCP yang memiliki status. Nah, di sini ada perintah untuk mengaktifkan DHCP v6 statusful pada interface. Seperti tadi, kita menggunakan komen yaitu IPv6 ND manage strip config strip flag. Nah, ini menyetel tanda atau flag M ke 1. Lalu kita lanjutkan dengan konfigurasi interface IPv6 ND prefix default no auto config, menonaktifkan Slack yang menyetel tanda atau flag A ke 0. Output yang disorot dalam contoh mengkonfigurasi bahwa RA memberitahu host untuk memperoleh semua informasi konfigurasi IPv6 dari server DHCP v6 flag M sama dengan 1 seperti ini. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Penjelasan saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Pada modul 8.4 konfigurasi server DHCP6.
Ini pada peran router DHCP6. Cisco iOS routers are powerful devices. In smaller networks, you do not have to have separate device to have a DHCP6 server, client, or relay again. A Cisco iOS router can be configured to provide DHCP6 server service. Specifically, it can be configured to be one of the following: DHCP server. Router provides stateless or stateful DHCP6 service. DHCP6 client router interface acquires an IP6 IP configuration from a DHCP6 server. DHCP6 relay again. Router provides DHCP6 forwarding service when the client and the server are located on different networks. Jadi router Cisco iOS ini merupakan perangkat yang canggih dalam jaringan yang lebih kecil. Nah, kita itu tidak perlu memiliki perangkat terpisah untuk memiliki server, klien, atau agen relay DHCP6. Router Cisco dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan server DHCP6. Nah, secara khusus dapat dikonfigurasikan menjadi salah satu dari berikut ini. Yang pertama ada DHCP server, yaitu router menyediakan layanan DHCP6 stateless atau stateful. Kemudian klien DHCP6 atau interface router memperoleh konfigurasi IP6 dari server DHCP6. Kemudian agen relay DHCP6, yaitu router menyediakan layanan penerusan DHCP6 ketika klien dan server berada di jaringan yang berbeda. Selanjutnya pada 842, configure a stateless DHCP6 server. The stateless DHCP6 server option requires that the router advertise the IP6 network addressing information in RA message. However, the client must contact a DHCP6 server for more information. Refer to the sample topology to learn how to configure the stateless DHCP6 server method. Jadi pada konfigurasi server DHCP6 stateless ini terdapat opsi server DHCP6 tanpa status mengharuskan router untuk mengiklankan informasi penyelamatan jaringan IP6 dalam pesan RA. Namun klien harus menghubungi server DHCP6 untuk informasi lebih lanjut. Nah, di sini kita dapat melihat sampel contoh topologi untuk mempelajari cara mengkonfigurasi metode server DHCP6 stateless. Nah, pada contoh ini, router 1 akan menyediakan layanan Slack untuk konfigurasi IP6 host dan layanan DHCP6. Terdapat 5 langkah untuk konfigurasi dan verifikasi router sebagai server DHCP6 stateless. Yang pertama yaitu kita harus mengaktifkan peruteran IP6. Kemudian yang kedua, kita dapat menetapkan nama kumpulan DHCP6. Yang ketiga, mengonfigurasikan kumpulan DHCP6. Yang keempat, ikat kumpulan DHCP6 ke suatu interface. Yang kelima, verifikasi bahwa host telah menerima informasi penyelamatan IP6. Nah, di sini ada step pertama yaitu mengaktifkan peruteran IP6. Nah, kita dapat menggunakan perintah command IP6 unicast routing yang berguna untuk mengaktifkan peruteran IP6. Jadi, walaupun router tidak harus menjadi server DHCP6 stateless, command ini diperlukan agar router dapat memperoleh pesan ICMP6 RA. Kemudian langkah selanjutnya pada step 2, define a DHCP6 pool name atau menentukan nama kumpulan dari DHCP6. Kita bisa membuat pool DHCP6 menggunakan command konfigurasi global IP6 DHCP pool name seperti ini. Nah, command ini akan memasuki mode subkonfigurasi pool DHCP6 sebagaimana diidentifikasi oleh
comment router config DHCP 6. Ini. Selanjutnya pada step 3, configure DHCP6 pool. Jadi router 1 akan dikonfigurasi untuk menyediakan informasi DHCP tambahan, termasuk alamat server DNS dan nama domain, seperti yang ditunjukkan pada keluaran komen ini. Selanjutnya pada step 4, bind the DHCP6 pool to an interface. Jadi mengikat kumpulan DHCP 6 ke suatu interface. Nah, kumpulan DHCP 6 ini harus diikat ke suatu interface menggunakan perintah konfigurasi interface IP 6 DHCP server pool name seperti yang ditunjukkan pada output. Nah, router menanggapi permintaan DHCP 6 tanpa status pada interface dengan informasi yang terdapat dalam pool tersebut. Bendera 0 ini O perlu diubah secara manual dari 0 ke 1 menggunakan perintah interface IP 6 other config flag. Nah, selanjutnya pesan RE yang dikirim pada interface menunjukkan bahwa informasi tambahan tersedia dari server DHCP 6 tanpa status. Bendera A adalah 1 secara default. Berguna untuk memberitahu klien untuk menggunakan Slack guna membuat buat mereka sendiri. Selanjutnya step 5, memverifikasi host yang menerima informasi pengelamatan IP 6. Jadi untuk memverifikasi DHCP stateless pada host Windows, kita dapat menggunakan perintah ipconfig/o. Nah, nanti hasil outputnya ini akan menampilkan pengaturan pada PC 1. Output yang disorot mengonfirmasi bahwa PC 1 telah mempelajari informasi nama domain dan alamat server DNS dari server DHCP 6 stateless. Selanjutnya pada 843, configure a stateless DHCP6 client. A router can also be a DHCP6 client and get an IP6 configuration from a DHCP6 server, such as a server functioning as DHCP6 server. In the figure, router 1 is a stateless DHCP6 server. Nah, jadi pada konfigurasi klien DHCP6 stateless, router juga dapat menjadi klien DHCP6 dan mendapatkan konfigurasi IP 6 dari server DHCP 6. Nah, seperti router yang berfungsi sebagai server DHCP 6, pada gambar ini router 1 merupakan server DHCP 6 tanpa status. Nah, ada 5 langkah untuk mengonfigurasi dan memverifikasi router sebagai klien DHCP 6 stateless. Yang pertama yaitu kita dapat mengaktifkan peruteran IP 6. Nah, router DHCP 6 perlu diaktifkan IP 6 unicast routing menggunakan command IPv6 unicast routing. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi router klien dengan membuat LLA. Jadi router perlu memiliki alamat link lokal. Alamat link lokal IP 6 dibuat pada interface router saat alamat unicast global dikonfigurasi. Alamat tersebut juga dapat dibuat tanpa GUI menggunakan perintah konfigurasi interface IP 6 enable. Nah, pada output perintah IPv6 enable dikonfigurasikan pada interface gigabit Ethernet 0/0/1 dari router klien router 3 dari klien router 3. Selanjutnya, pada langkah 3, konfigurasikan router klien untuk menggunakan Slack. The client router needs to be configured to use Slack to create an IP6 configuration. The IP6 address control config command enables the automatic configuration of IP6 addressing using Slack. Jadi, router klien perlu dikonfigurasi untuk menggunakan Slack yang dapat berguna untuk membuat konfigurasi IP6. Command IP6 address of the config
berguna untuk memungkinkan konfigurasi otomatis pengelamatan IP6 menggunakan Slack. Selanjutnya, verify client router is assigned a GUI. Jadi, verifikasi bahwa router klien telah diberi GUI. Kita dapat menggunakan command show IP6 brief interface brief untuk memverifikasi konfigurasi host seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Output mengonfigurasi bahwa interface Gigabit Ethernet 0/0/1 pada router 3 telah diberi GUI yang aktif. Selanjutnya pada step 5, verify client router receive other DHCP6 information, atau mengonfigurasi router klien dengan menerima informasi DHCP6. Selanjutnya pada 844, configure a stateful DHCP6 server. The stateful DHCP server option requires that the IP6 enable router tells the host to contact a DHCP6 server to obtain all necessary IP6 network addressing information. Nah, konfigurasi server DHCP6 berstatus. Jadi opsi server DHCP stateful mengharuskan router yang mendukung IP6 memberitahu host untuk menghubungi server DHCP6 yang berguna untuk memperoleh semua informasi pengelamatan jaringan IP6 yang diperlukan. Pada gambar di bawah ini, router 1 akan menyediakan layanan DHCP6 stateful ke semua host di jaringan lokal. Mengonfigurasi server DHCP6 stateful mirip dengan konfigurasi server stateless. Ada perbedaan yang paling signifikan, yaitu server DHCP6 stateful juga menyertakan informasi pengelamatan IP6 yang mirip dengan server DHCP4. Terdapat 5 langkah untuk mengonfigurasi dan memverifikasi router sebagai server DHCP6 stateful. Langkah pertama yaitu enable IP6 routing, atau mengaktifkan peruteran IP6. Nah, command IPv6 unicast routing ini berguna untuk mengaktifkan peruteran IP6. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nama pool DHCP6. Kita dapat membuat pool DHCP6 menggunakan perintah command konfigurasi global IP6 DHCP pool name. Langkah selanjutnya mengonfigurasikan kumpulan DHCP6. Jadi router 1 akan dikonfigurasi untuk menyediakan pengelamatan IP6, alamat server DNS, dan nama domain, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dengan DHCP6 stateful, semua pengelamatan dan parameter konfigurasi lainnya harus ditetapkan oleh server DHCP6. Perintah awalan alamat digunakan untuk menunjukkan kumpulan alamat yang akan dialokasikan oleh server. Informasi lain yang disediakan oleh server DHCP6 stateful biasanya mencakup alamat server DNS dan nama domain, seperti yang ditunjukkan pada output. Selanjutnya, mengikat kumpulan DHCP6 ke interface. Jadi, kumpulan DHCP6 itu harus diikat ke interface menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IP6 DHCP server full name. Kita dapat mengikuti komen ini. Bendera M diubah, flag M diubah secara manual dari 0 ke 1 menggunakan convert interface IP6 manage config flag. Kemudian flag A diubah secara manual dari 1 ke 6 menggunakan command interface IP6 and prefix default no autoconfig. Kemudian bendera flag A dapat dibiarkan pada 1. Tetapi beberapa sistem operasi klien seperti Windows akan membuat GUI menggunakan Slack dan
mendapatkan GUI dari server DHCP6 berstatus. Perintah server IP6 DHCP mengikat kumpulan DHCP6 ke interface. Nah, sekarang router 1 akan merespon dengan informasi yang terdapat dalam kumpulan saat menerima permintaan DHCP6 yang berstatus pada interface ini. Langkah selanjutnya yaitu memverifikasi apakah host menerima informasi pengalamatan IP6. Jadi untuk memverifikasi pada host Windows, kita dapat menggunakan command ifconfig/all untuk memverifikasi metode konfigurasi DHCP tanpa status. Output tersebut akan menampilkan pengaturan pada PC1. Nah, output yang disorot menunjukkan bahwa PC1 telah menerima IP6 GUI dari server DHCP6 dengan status. Selanjutnya pada 845 konfigurasi client DHCP6 stateful. Jadi router juga dapat menjadi klien DHCP6. Tapi router klien perlu mengaktifkan unicast routing IP6 dan alamat ping lokal IP6 untuk mengirim dan menerima pesan IP6. Ada 5 langkah untuk mengonfigurasi dan memverifikasi router sebagai klien DHCP6 stateful. Yang pertama yaitu mengaktifkan peruturan IP6. Yang kedua, mengkonfigurasi router klien untuk membuat LLA. Yang ketiga, mengonfigurasi router klien menggunakan DHCP6. Yang keempat, memverifikasi router klien diberi GUI dengan menggunakan command show IP6 interface brief. Yang kelima, memverifikasi router klien menerima informasi lain dari DHCP6 menggunakan show IP6 DHCP interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Selanjutnya, pada 846, DHCP6 Server Verification Command atau perintah verifikasi server DHCP6. Nah, kita dapat menggunakan command show IPv6 DHCP full untuk memverifikasi nama DHCP6 full dan parameternya. Nah, komen tersebut juga dapat mengidentifikasi jumlah klien yang aktif. Pada contoh di bawah ini, pool IP6 stateful saat ini memiliki 2 klien yang mencerminkan PC1 dan router 3 menerima alamat unicast global IP6 dari router mereka saat ini, dari server mereka saat ini. Selanjutnya menggunakan command show IP6 DHCP binding untuk melihat output menampilkan alamat link lokal IP6 klien dan alamat unicast global yang ditetapkan oleh server. Output dari command tersebut menampilkan pengikatan stateful saat ini pada router 1. Klien pertama dalam output adalah PC1 dan klien kedua adalah router 3. Nah, informasi ini dikelola oleh server DHCP6 stateful. Server DHCP6 stateless tidak akan mengelola informasi ini. Selanjutnya pada 847 mengonfigurasi agen relay DHCP6. If the DHCP6 server is located on a different network that the client, then the IP6 router can be configured as a DHCP6 relay again. The configuration of a DHCP6 relay again is similar to the configuration of an IP4 router as a DHCP4 relay. In the figure, router T is configured as a stateful DHCP6 server. PC1 on the
network and requires the server of a stateful DHCP6 server to acquire its IP6 configuration. Router 1 needs to be configured as a DHCP6 relay agent. Jadi, konfigurasi agen relay DHCP6. Jika server DHCP6 berada di jaringan yang berbeda dari klien, maka router IP6 dapat dikonfigurasi sebagai agen relay DHCP6. Cara konfigurasi agen relay DHCP6 sama dengan konfigurasi IP4 sebagai relay DHCP4. Pada gambar ini, router 3 dikonfigurasi sebagai server DHCP6 stateful. PC1 berada di jaringan 2001 DB8 ECED/64 dan memerlukan layanan server DHCP6 stateful untuk memperoleh konfigurasi IP6-nya. Kemudian router 1 perlu dikonfigurasikan sebagai agen relay DHCP6. Nah, komen sintak untuk mengonfigurasi router sebagai agen relay DHCP6 sebagai berikut, itu IP6 DHCP6 relay, IP6 DHCP relay destination, IP6 address. Perintah ini dikonfigurasi pada interface yang berhadapan dengan klien DHCP6 dan menentukan alamat server DHCP6 dan interface address untuk mencapai server, seperti yang ditunjukkan pada output. Interface address hanya diperlukan jika alamat next hop adalah LLA. Selanjutnya, 848 verify the DHCP6 relay again. Verify the DHCP6 relay again is operational with the show IP6 DHCP interface and show IP6 DHCP binding commands. Verify window host receive IP6 addressing information with the upconfig/all command. Jadi, verifikasi agen relay DHCP6. Memverifikasi bahwa agen relay DHCP6 beroperasi dengan interface show IP6 DHCP dan perintah show IP6 DHCP binding. Memverifikasi bahwa host Windows menerima informasi pengalamatan IP6 dengan perintah ipconfig/all. Nah, di sini menampilkan interface DHCP IP6. Agen relay DHCP6 dapat diverifikasi menggunakan command show IP6 DHCP interface yang berguna untuk memverifikasi bahwa interface Gigabit Ethernet 0/0/1 berada dalam mode relay. Kemudian menggunakan tampilan pengikatan DHCP IP6. Pada router 3 menggunakan perintah show IP6 DHCP binding untuk memverifikasi apakah ada host yang telah diberi konfigurasi IP6. Selanjutnya kita dapat menggunakan command ipconfig/all. Command ipconfig/all pada PC1 untuk mengonfirmasi bahwa PC1 telah diberi konfigurasi IP6. Nah, seperti ini tampilannya. Kita dapat melihat bahwa PC1 telah memang menerima konfigurasi IP6 dari server DHCP6. Nah, di sini ada melihat kemampuan kita setelah mempelajari konfigurasi DHCP6 server. Question 1. Which 3 DHCP6 roles can a router perform? Choose all the type apply. Question 2. Which command is not configured in stateless DHCP6? Address prefix IP6. Question 3. An IP6 enable router is to acquire its IP6 GUI from another IP6 router using Slack. Which interface configuration command should be configured on the client router?
Question 4. A router is to provide the HTTP6 server service. Which command should be configured on the client-facing interface? Question 5. An IP6 enabled router is to acquire its IP6 GUI from a DHCP6 server. Which interface configuration command should be configured on a client router? Question 6. Which DHCP6 verification command would display the link local and GUI assigned address for each active client? Question 7. Which command is configured on the client LAN interface of the DHCP6 relay agent? Oke. Selanjutnya pada lambat 5 modul praktis and quiz. What did I learn in this module? IP6 GUI assignment. On a router, IP6 Global Unicast Addresses GUI is manually configured using the IP6 addresses, IP6 address prefix length interface configuration command. When automatic IP6 addressing is selected, the host will attempt to automatically obtain and configure IP6 address information on the interface. The IP6 link local address is automatically created by the host when it boots and the Ethernet interface is active. By default, an IP6 enabled router advertises its IP6 information enabling the host to dynamically create or acquire its IP6 configuration. Jadi pada penetapan GUI IP6. Pada router alamat unicast IP global IP6 GUI dikonfigurasi secara manual menggunakan perintah konfigurasi interface IP6 address /prefix length. Ketika pengelamatan IP6 otomatis dipilih, host akan mencoba untuk secara otomatis mendapatkan dan mengkonfigurasi informasi pada IP6 pada interface. Alamat link lokal IP6 secara otomatis dibuat oleh host ketika melakukan boot dan interface Ethernet aktif. Nah, terdapat pesan XCMP6RA yang mencakup 3 tanda untuk mengidentifikasi opsi dinamis yang tersedia untuk host. Yang pertama ada A flag, berguna untuk bendera konfigurasi otomatis alamat yang digunakan untuk Slack untuk membuat GUI IP6. Pada bendera O atau O flag, ini merupakan bendera konfigurasi lainnya. Kita dapat dapat informasi lainnya dari server DHCP6 tanpa status. Kemudian M flag, ini merupakan bendera konfigurasi alamat terkelola. Kita dapat menggunakan server DHCP6 berstatus untuk memperoleh GUI IP6. Slack. The Slack methods enable hosts to create their own unique IP6 global unicast address without the service of a DHCP6 server. Slack, which is stateless, use ACMP6RA message to provide addressing and other configuration information that would normally be provided by a DHCP server. Slack atau metode Slack memungkinkan host untuk membuat alamat unicast global IP6 unik mereka sendiri tanpa layanan server DHCP6. Slack yang stateless menggunakan pesan ICMP6 RA untuk menyediakan pengalamatan dan informasi konfigurasi lainnya yang biasanya disediakan oleh server DHCP. Slack dapat digunakan sebagai Slack saja atau DHCP
atau SLAX dengan DHCP6. Untuk mengaktifkan pengiriman pesan secara RA, router harus bergabung dengan grup IP6 all routers menggunakan command IP6 Unicast Routing Global Config. Nah, kita dapat menggunakan command show IP6 interface untuk memverifikasi apakah router diaktifkan. Metode select hanya diaktifkan secara default saat perintah IP6 Unicast Routing dikonfigurasi. Kemudian semua interface Ethernet yang diaktifkan dengan GUI IP6 yang dikonfigurasi akan mulai mengirim pesan RA dengan flag A yang ditetapkan ke 1 dan flag 0 dan M yang ditetapkan ke 0. Kemudian flag A sama dengan 1 menyarankan klien untuk membuat GUI IP6-nya sendiri menggunakan awal yang diiklankan di RA. Bendera O sama dengan 0, bendera M sama dengan 0 memerintahkan klien untuk menggunakan informasi dalam pesan RA secara eksklusif. Kemudian DHCP6. Host memulai komunikasi klien atau server DHCP6 setelah DHCP6 stateless atau DHCP6 stateful diindikasikan dalam RA. Pesan DHCP6 server ke klien menggunakan port tujuan UDP 546, sedangkan pesan sementara DHCP6 klien ke server menggunakan port tujuan UDP 547. Opsi DHCP6 stateless menginformasikan klien untuk menggunakan konfirmasi dalam pesan RA untuk pengalamatan, tetapi parameter konfigurasi tambahan tersedia dari server DHCP6. Hal ini disebut DHCP6 stateless karena server tidak memelihara informasi status klien apapun. DHCP6 stateless diaktifkan pada interface router menggunakan perintah konfigurasi interface IP6 and other config flag. Selanjutnya mengonfigurasi DHCP6 server. Router Cisco IOS dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan server DHCP6 sebagai salah satu dari 3 jenis, yaitu server DHCP6, klien DHCP6, atau Agar Relay DHCP6. Opsi server DHCP6 tanpa status mengharuskan router untuk mengiklankan informasi pengalamatan jaringan IP6 dalam pesan RA. Router juga dapat menjadi klien DHCP6 dan mendapatkan konfigurasi IP6 dari server DHCP6. Opsi server DHCP6 dengan status mengharuskan router yang mendukung IP6 beritahu host untuk menghubungi server DHCP6 yang berguna untuk memperoleh semua informasi pengalamatan jaringan IP6 yang diperlukan. Agar router klien menjadi router DHCP6, router tersebut harus mengaktifkan IP6 Unicast Routing dan alamat link lokal IP6 untuk mengirim dan menerima pesan IP6. Kita dapat menggunakan command show IP6 DHCP pool dan show IP6 DHCP binding untuk memverifikasi operasi DHCP6 pada router. Jika server DHCP6 berada pada jaringan yang berbeda dari klien, maka router IP6 dapat dikonfigurasi sebagai agen relay DHCP6 menggunakan command IP6 DHCP relay destination IP6 address. Command tersebut dikonfigurasi pada interface yang berhadapan dengan klien DHCP6 dan menentukan alamat server DHCP6 dan interface egress untuk mencapai server. Interface egress hanya diperlukan jika alamat hop berikutnya adalah LLA. Verifikasi bahwa agen relay DHCP6 beroperasi dengan perintah show IP6 DHCP interface dan show IP6 DHCP binding. Selanjutnya ada quiz select and DHCP. Selanjutnya ada quiz select and DHCP6. Question 1. How does an IP6 client ensure that it has unique address after it configures its IP6 address using the select of allocation method?
Question 2. Which method would an IP6 enable host using Slack employ to learn the address of the default gateway? Question 3. What two methods can be used to generate an interface ID by an IP6 host that using Slack choose to? Question 4. A client is using Slack to obtain an IP6 address for its interface. After an address has been generated and applied to the interface, what must the client do before it can begin to use the IP6 server? Number 5. Which command should be configured on a router's interface to set the router as a stateful DHCP6 client? Question 6. What message informed IP6 enable interface to use stateful DHCP6 for obtaining an IP6 address? Question 7. Which destination IP address is used when an IP6 host sends a DHCP6 solicit message to locate a DHCP6 server? Question 8. In which alternative to DHCP6 does a router dynamically provide IP6 configuration information to host? Question 9. A company implements the stateless DHCP6 method for configuring IP6 addresses on employee workstation. After a workstation receives message from multiple DHCP6 servers to indicate their availability for DHCP6 service, which message does it send to a server for configuration information? Number 10. What process is used in ICMP6 for a host to verify that an IP6 address is unique before configuring it on an interface? Number 11. What are two characteristics of the Slack method for IP6 address configuration? Choose to default gateway. Number 12. After booting, a client receives an ICMP array message with the M flag set to 0 and the O flag set to 1. What does this indicate? The client should automatically configure question 30. The network administrator is entering the command IP6 unicast routing to start configuring the DHCP6 operation on a router. Which statement describes the function of this command? Oke, sekian presentasi dari modul 8 Slack and DHCP6 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.